Negara Singapura kecil sekali ya dibandingkan dengan Indonesia. Guys, ini dia 3 cara buat Indonesia lebih baik dari Singapura. Guys, ini dia 3 cara buat Indonesia lebih baik dari Singapura. Kita perlu lebih terbuka, tapi aturannya juga harus lebih ketat dan disiplin. Singapura terkenal dengan pasar terbuka dan pajak yang bersahabat. Di sisi lain, mungkin Indonesia harus lebih menindak korupsi yang menghambat perkembangan negara secara keseluruhan. Sebelum aku lanjut, follow dulu ya guys. Kedua, kita harus selesaikan masalah lalu lintas, tapi bagaimana caranya? Jadi masyarakat Jakarta itu menghabiskan lebih dari 20 hari per tahun di dalam kemacetan, sementara Singapura mengatur lalu lintas berdasarkan harga. Semakin banyak mobil dalam kemacetan, semakin mahal biaya tolnya. Ketiga, kita harus menyelesaikan krisis sampah. Singapura mengirim hampir seluruh sampah rumah tangga ke insinerator. Bukan solusi terbaik, tapi lebih baik dari Bantar Gebang. Guys, aku yakin Indonesia bisa seperti Singapura. Bagaimana menurut kalian? Silakan komen di bawah. Pandawara ini nih banyak sampah lagi Pandawara. Tuh ininya mau jebol nih Pandawara. Kayak gimana nih Pandawara? Kotor lagi nih, cek CCTV aja Pandawara. Ininya mau jebol tuh, banyak sampah lagi Pandawara. Aduh, kayak gimana ini? Bukan tugas Pandawara, Dek. Hampir jebol nih ininya. Kalau soal sampah. Nih, lihat banyak sampah lagi Pandawara. Kita maju ya. Oh, di sininya nih Pandawara tuh. Banyak sampah lagi Pandawara. Nih ada yang buang sampah sembarangan nih. Cek CCTV aja. Gus tuh. Dan ini kelakuan netizen kita. Lihat, buang sampah di kereta api yang sedang lewat. Ternyata SDM kita begitu sangat-sangat, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkinkah kita bisa lebih maju daripada Singapura? Jawabannya begitu sulit. Karena untuk memberikan edukasi masyarakat yang ada di negara kita bukanlah mudah. Mereka terbiasa melakukan kebiasaan-kebiasaan yang menurutnya itu tidak menimbulkan masalah. Termasuk salah satu membuang sampah sembarangan. Bahkan ada video yang viral, bapak-bapak, emak-emak membuang sampah di dalam kereta api yang sedang lewat. Jadi kereta api yang lewat ini dikasih sampah. Ya Allah ya Robbi. Heran ya dengan tingkah laku masyarakat di negara kita. Mudah-mudahan orang yang seperti itu segera tobat ya, segera tobat dan segera sadar bahwa kereta api yang lewat ini bukan untuk memuat sampah. Waduh, memang sungguh sangat pahit, tapi itulah kenyataannya. Kalau dibandingkan dengan Singapura, ya jelas kita kalah jauh. Meskipun Singapura negara kecil, tapi begitu sangat maju. Mungkinkah Indonesia bisa lebih baik dari Singapura? Jawaban saya, bisa, tapi perlu proses yang agak panjang banget. Dan perlu pemimpin yang tegas. Di dalam videonya Om Bule tersebut membandingkan Singapura ini merupakan salah satu negara yang perlu dicontoh oleh Indonesia. Tetapi kalau Indonesia mencontohi Singapura, nanti netizen marah-marah. Jangan banding-bandingkan dengan negara tetangga. Singapura negara kecil, Indonesia negara besar. Itulah perkataan yang sering saya dengar. Harusnya kita jangan sampai mengucapkan perkataan seperti itu. Kalau kita dibandingkan dari segi hal yang positif, wajib kita contoh tak kisah dari negara manapun. Singapura merupakan salah satu contoh
negara di Asia Tenggara yang begitu sangat maju meskipun negaranya kecil. Karena berkat pimpinan negaranya itu begitu sangat tegas, angka korupsi di sana juga nggak ada. Kalaupun ada mungkin kecil banget, beda dengan angka korupsi yang ada di negara kita. Korupsi di negara kita seolah-olah sudah menjadi kebiasaan, bahkan sudah menjadi akar dan budaya. Itulah kenapa Indonesia susah untuk menjadi negara yang maju. Dari SDM-nya juga begitu amat sangat miris ketika melihat tingkah laku warganya yang begitu amat sangat tidak peduli dengan lingkungan, suka membuang sampah sembarangan. Bahkan konten kreator Pandawara yang memberikan contoh terbaik, warganya juga belum bisa memaknai videonya Pandawara. Dan seolah-olah Pandawara ini tukang bersih-bersih sampah. Ini sangat-sangat itu ya, miris ya. Kenapa ya di negara kita ini tingkat SDM-nya begitu, tak perlu saya ucapkan, nanti netizen marah-marah. Oke teman-teman, sebenarnya hal apa saja sih yang bisa membuat negara Singapura maju? Berikut mari kita dengarkan pendapat netizen ketika sudah sampai di Singapura. Mudah-mudahan Indonesia juga bisa seperti Singapura yang begitu sangat maju negaranya. Dan tentunya majunya sebuah negara dibutuhkan pemimpin yang tegas. Tegas dalam aturan hukumnya, tegas dalam memberantas korupsi. Namun sayangnya di negara kita hukumnya itu bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Ini sangat disayangkan ya. Dan ini pun juga menjadi sorotan media internasional loh. Inilah yang membuat negara kita sulit untuk maju ke hadapan. Karena dengan kasus-kasus korupsi yang begitu sangat luar biasa, investor mau pergi ke Indonesia pun juga ketar-ketir. Harapan saya kasus-kasus korupsi di negara kita bisa ditindak hukum seadil-adilnya supaya orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan korupsi ini mereka akan takut mengulangi kembali. Negara Singapura kecil sekali ya dibandingkan dengan Indonesia. Rakyatnya sedikit dan lucunya dia tidak punya sumber daya sehebat Indonesia. Bahkan geografisnya kasarnya nih, ibaratnya tubuh manusia, dia hanya segini totalitas tanah tempat dia berdiri, ya kan? Jadi saya berpikir satu hal ya, pagi ini saya lagi di Singapura, melihat Singapura ini ya, setiap saya datang ke sini, dan kalian tahu anak saya kan kuliah di Singapura. Jadi kita harus paham satu hal ya, bahwa kehebatan satu negara bukan terletak jumlah penduduknya yang banyak, ya, bukan banyaknya pendapat-pendapat manusia, tapi kuatnya pemerintahannya dan juga ya itu produktivitas penduduknya luar biasa hebat. Berkali-kali saya bilang kenapa Indonesia gagal di banyak hal, bahkan jauh di bawah standar Singapura, itu karena memang SDM kita adalah banyak sekali tapi kualitasnya jauh dari yang diharapkan. Ya, gimana kita mau bersaing? Dari Singapura aja secara geografis aja itu kecil, kita kalah banget. Ya, negara Singapura ini didominasi oleh ras Chinese ya. Apakah aku jadi berpikir, saya sebagai ras Melayu jadi berpikir gini, apakah orang-orang Melayu sesuai dengan namanya Melayu? Melayu tahu kan meaningnya ya, lemah gemulai atau layu ya, atau udah mau sunset kan gitu ya. Harusnya kenapa ya dulu nama Melayu ini ya dicapkan untuk ras-ras seperti saya ya. Nah, kenapa itu dulu ada penamaan itu, saya juga bingung ya. Katanya nama adalah doa ya. Nah ini kawan-kawan ya, satu hal kita harus belajar. Berkali-kali saya bilang SDM itu sangat menentukan suksesnya satu negara. Baik kejujurannya,
kerja kerasnya, loyalitasnya, kepintarannya. Nah, kenapa Singapura hebat? Bukan melarang-larang impor ya. Sumber daya Singapura tidak ada apa-apanya dengan Indonesia. Kenapa maju? Penekanan adalah satu, negaranya kuat ya. Kedua, sumber dayanya, maksud saya SDM-nya kuat, produktivitas mereka tinggi dan kompetisinya pun tinggi. Nah, saking banyaknya sumber daya di Indonesia sehingga kita punya SDM kita itu tidak terlalu termotivasi untuk bekerja keras. Karena apa? Banyak sekali masih belas kasihan dari orang-orang tertentu terhadap orang-orang tetangga atau lain sebagainya, bahkan negara kita alangkah malunya ya sampai makan gratis pun harus difasilitasi. Padahal kata Gus Plus bahwa tongkat pun jadi pohon ya atau tanaman. Itu kan satu sebenarnya menunjukkan bahwa Indonesia itu hebat ya. Tongkat jadi tanaman, artinya apapun yang kita tanam di Indonesia harusnya bagus. Nah, apanya yang nggak bagus? SDM-nya kurang bagus. Jadi kita harus mengakui bahwa Singapura bagus, Vietnam bagus, China bagus, ya mereka jauh lebih baik dari kita. Karena apa? Karena produktivitas dari SDM atau warga negaranya hebat. Ayo kita bersaing bukan dengan cara merendahkan orang lain, bukan dengan cara melarang-larang, tapi ayo bangkit. Yang pertama kita perbaiki adalah mental kita. Mentalnya harus berjuang. Mentalnya jangan mental peminta-minta. Mentalnya jangan mental dikasihani. Selamat pagi dari Singapura buat semua kawan-kawan UMKM. Follow. Apa kekuatan Singapura? Kenapa bisa bersih? Kenapa bisa rakyatnya itu maju? Tetapi poin yang mau saya sampaikan adalah kita harus akui bahwa Singapura jauh lebih berhasil atau lebih maju dari Indonesia. Banyak yang nyinyir katanya bahwa orang-orang Indonesia banyak menyimpan uang di Singapura. Apakah salah? Nah, tidak salah dong kalau kita menyimpan uang di Singapura. Yang salah adalah kenapa tidak menyimpan uang di Indonesia. Pasti yang salah adalah bukan orangnya, tetapi adalah siapa? Tidak adanya rasa nyaman, betul ya? Nah, memang isu-isunya katanya di Singapura banyak uang-uang yang dibawa lari oleh orang-orang tertentu, ya. Tapi apapun itu, yang mau saya jawab, yang mau saya pastikan adalah kita harus akui bahwa Singapura tempat yang stabil, aman pemerintahannya dan dekat tentunya ke Indonesia. Balik kembali ya, besok adalah di mana anak saya akan wisuda ya, dan saya melihat anak-anak pinter yang masuk ke sekolahnya yang Teknologi University, NUS, dan beberapa universitas unggulan di Singapura itu ya, banyak sekali orang Indonesia yang kuliah di Singapura. Nah, paling parahnya menurut saya ya, itu tawaran untuk kerja untuk lulusan-lulusan dari universitas unggulan itu sangat menggiurkan ya. Rata-rata gajinya untuk fresh graduate itu 4.500 Sing dollar. Ya, anak saya salah satu yang diterima untuk di kerja di perusahaan pemerintahnya Singapura. Gajinya luar biasa besar ya. Fresh graduate mendapatkan gaji 4.600 kan besar ya. Padahal mereka baru berusia 22 tahun. Nah, kira-kira mereka kembali nggak ke Indonesia? Ya, anak-anak muda yang sudah kuliah dan bekerja di luar negeri nggak bakalan deh balik ke Indonesia. Karena apa? Di negara luar termasuk Singapura ya, mereka itu gaji besar dan rasa nyaman ya. Rasa nyaman ya itu dan teratur itu membuat mereka tidak kembali ke Indonesia. Artinya Singapura pinter ya. Orang-orang pinter itu ya dikasih rasa nyaman, bahkan ditawarin loh. Kalian tahu nggak, ditawarin untuk permanen residen ya. Terus pertanyaannya lah, sisa-sisa dong di Indonesia karena yang pintar-pintarnya sudah ditawarkan yang baik-baik, yang enak-enak di negara di luar negeri sana.
Nah, saya lagi berpikir ya, kira-kira kalau mereka balik ke Indonesia, apa beranikah ya perusahaan-perusahaan yang di Indonesia menggaji anak-anak fresh graduate dengan gaji 50 juta, 60 juta? Nah, tentu tidak berani, makanya mereka tidak mau lagi kembali ke Indonesia. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Ini menjadi tantangan ya, dan Singapura termasuk menurut saya pinter ya, dia menawarkan permanent resident anak-anak pintar tersebut, dan kemudian lagi dikasih rasa nyaman, gajinya gede, dan satu hal lagi yang saya lihat di Singapura ya Bapak Ibu, ya semua restoran itu kok penuh ya, penuh. Nah jawabannya adalah daya beli ya. Padahal kan kita tahu rata-rata makan itu kalau di hawker sih $55 ya, tetapi secara di restoran-restoran itu makan rata-rata 10 atau $12 ya. Nah itu, tapi yang anehnya kenapa tetap rame? Sementara di Indonesia kan murah-murah ya restorannya, kenapa tidak rame? Nah jawabannya adalah daya beli. Di Singapura daya belinya tinggi karena gajinya tinggi, sehingga mereka asik-asik aja ya makan ya, bebas-bebas aja mereka makan. Saya bermimpi suatu saat ya kita bisa semaju Singapura, senyaman Singapura, dan anak-anak kita atau karyawan-karyawan ini bisa digaji dengan layak. Tetapi ingat, jangan berharap gaji besar kalau SDM kita rendah. Ya, di sini sangat tinggi kompetisinya. Dan bahkan dikontrak. Jadi kalau ada karyawan dikontrak di Indonesia gak usah marah. Di Singapura pun dikontrak dulu untuk fresh graduate ya. Jadi tunjukkan dulu sama perusahaan-perusahaan itu kalau kita mau diperpanjang kontrak kita, bahwa kita harus harus menunjukkan perform yang bagus. Jangan dong mau menuntut gaji UMR tapi kamu ya SDM-nya rendah ya, menuntut gaji naik tiap tahun ya. Saya kira demikian. Ini laporan aku dari Singapura, menjadi introspeksi buat kita semuanya, bahwa orang-orang yang ulet, orang-orang yang rajin, orang-orang yang loyal yang akan memenangkan pertandingan ini. Itulah salah satu cerita dari sebuah negara tetangga kita yang dibawakan oleh mbaknya daripada Indonesia. Kebetulan mbaknya ini anak-anaknya juga kuliah di Singapura, dan mbaknya begitu sangat itu ya istilahnya, menurut mbaknya Singapura negara yang sangat maju, sedangkan Indonesia belum bisa seperti Singapura. Harapan beliau Indonesia harusnya juga bisa seperti Singapura, tetapi lagi dan lagi permasalahannya adalah SDM. Ternyata di Singapura juga banyak anak-anak Indonesia yang kuliah di sana, tetapi permasalahannya yang pintar-pintar di sana ternyata ditawari bekerja di sebuah perusahaan yang ada di Singapura dengan gaji yang cukup lumayan tinggi. Kalau sudah merasa nyaman, sudah tinggal di negara tersebut dengan gaji tinggi, apakah mungkin kiranya balik ke Indonesia? Saya rasa ya cukup berat ya, kalau pendapat saya. Dan di Singapura daya belinya juga sangat tinggi ya, karena gajinya lumayan orang-orang yang bekerja di sana. Sedangkan di negara kita banyak restoran yang murah, tapi daya belinya lemah. Salah satu faktornya adalah gaji di negara kita itu rendah, dan persaingan antara negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang saat ini dalam persaingan industri, ekonomi, dan segi pendidikan, kesehatan masih terbilang tertinggal. Fakta ini memang pahit, dan mudah-mudahan saya sebagai masyarakat Indonesia, harapan saya pemerintah di Indonesia lebih tegas seperti Singapura, supaya negara kita tidak tertinggal dari negara Asia Tenggara lainnya. Oke, cukup sekian. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat kepada sahabat-sahabatku, tentunya bisa memberikan manfaat semua kepada sahabat-sahabatku semua. Tentunya kita tak perlu
marah ya, tak perlu istilahnya berkomentar yang bukan-bukan. Jangan banding-bandingkan negara kita, Singapura beda dengan Indonesia. Bukan seperti itu konsepnya, sahabat-sahabatku semua. Kita harus perlu banyak belajar dari negara yang lebih maju. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.